ini sistem bilangan real. Sumbernya saya menggunakan slide PPT kalkulus dari Asetnya Telkom ini. Saya belum sempat membuat slide sendiri, banyak sekali perkuliahan yang harus dilaksanakan secara daring ya. Jadi kita saling memanfaatkan, bukan saling memanfaatkan sih, saling manfaat gitu ya. Mungkin yang bikin dari teman-teman memberikan manfaat untuk kita gitu ya, pahalanya mengalir. Nah, sistem bilangan, kalau kita bicara kalkulus, kalau kita bicara di matematik gitu ya, kita bicara fungsi dan sebagainya terkait dengan kalkulus, kita harusnya dalam benak kita, dalam pikiran kita, itu sudah ada ruangan yang mewadahi pembicaraan kita gitu ya. Di mana ruangan kita bicara tentang fungsi itu, di mana ruangan kita bicara tentang operasi-operasi perhitungan bilangan, di mana kita sedang berbicara tentang misalkan diferensial, tentang integral gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan semesta pembicaraan gitu ya. Nah, semesta pembicaraan yang seringkali digunakan dalam kalkulus itu adalah bilangan real gitu ya. Bagaimana bilangan real ini, sekedar mengingatkan kepada Anda, yang sering digunakan dalam matematika itu adalah bilangan asli dulu ini ya. Apa itu bilangan asli atau bilangan alam atau N, simbolnya biasanya N, natural number gitu ya. Itu adalah bilangan yang dimulai dari satu, bilangan bulat positif gitu ya. Jadi dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini bilangan asli. Asli atau alam. Kenapa asli atau bilangan alam atau bilangan natural number gitu ya? Karena ketika kita menghitung atau ketika kita apa istilahnya, mencacah bilangan atau menghitung suatu benda yang ada di dunia nyata ini, kita menghitung itu mulai dari 1 gitu ya. Jadi asli, bilangan yang wujudnya ada. Bisa, kalau 0 itu kan ketiadaan ya. 0 sebenarnya bukan bilangan, karena iya bilangan sih, tapi maksudnya kalau Anda ditanya, kamu punya uang berapa? 0 lah, itu kan sebenarnya sama aja Anda nggak punya uang gitu kan ya. Saldo tabunganmu berapa? 0, sama aja sebenarnya Anda nggak punya tabungan gitu ya. Jadi kalau yang asli itu dimulai dengan bilangan 1, itu bilangan asli gitu ya. Kalau dalam apa namanya, dalam pembelajaran yang pernah Anda terima dulu, mungkin di SMP atau SMA, sebelum bicara bilangan bulat ini, antara bilangan asli dan bilangan bulat itu biasanya ada bilangan cacah ya, kalau nggak salah ya, yang mulai dari 0 tuh dulu ada menyebutnya bilangan apa? Mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3 itu apa? Lupa? Lupa ya, ada apalah. Kalau dalam dunia matematika, dia disebut dengan non negatif number gitu ya. Jadi bilangan tak negatif itu mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3. Bilangan bulat tak negatif gitu ya. Non negatif integer deh, sorry. Lah ini yang berikutnya adalah bilangan bulat atau integer gitu ya. Simbolnya biasanya Z gitu. Z ini dari bahasa Perancis kalau nggak salah, kalau bahasa Latin singkatan dari apa saya lupa. Saya lupa Z apa gitu loh. Mohon maaf saya lupa ya. Tapi simbolnya Z gitu ya, bukan zero tapi ya. Ini dari bahasa Perancis atau bahasa Latin itu yang maknanya adalah bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Kalau asli tadi hanya bilangan positif, kalau bulat termasuk negatif dan termasuk bilangan 0 gitu ya. Ini mulai min 1, min 2 dan seterusnya itu bilangan bulat. Ini sekedar mengingatkan saja. Kemudian yang lebih luas lagi dari bilangan bulat, yang lebih bermacam lagi adalah bilangan rasional. Simbolnya biasanya Q gitu ya. Bagaimana bentuknya bilangan rasional ini? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya masing-masing bilangan bulat. Gitu ya. Pak, kalau seperakar 3 bilangan rasional bukan? Seperakar 3 bisa Anda rasionalkan apa enggak? Gitu. Seperakar 3 dirasionalkan jadinya dikalikan akar 3 per akar 3 ya. Jadinya tetap aja akar 3 per 3 ya. Akar 3 per 3 itu yang atas tetap bukan bilangan bulat kan, karena akar 3. Jadi itu bukan bilangan
rasional karena masih memuat bentuk akar, bukan bulat, gitu ya. Itu contohnya, maksudnya bilangan rasional harus bulat. Bulat itu ya 1/2, 1/3, 2/4, 2/5. Nah, itu bilangan rasional. Jadi yang bagian pembilang dan penyebut harus bulat semua. Penyebutnya nggak boleh nol ya. Kalau penyebutnya nol nanti tak terdefinisi, gitu ya, indefinite. Kemudian yang lebih luas lagi dari bilangan rasional, lah ini yang sering kita gunakan sebagai semesta pembicaraan dalam kalkulus adalah bilangan real. Bilangan real. Ini ya. Bilangan real adalah bilangan yang terdiri dari gabungan bilangan rasional yang bisa seperti ini digabung dengan bilangan irasional. Apa itu irasional tadi itu? Misalkan akar 3, bilangan-bilangan pecahan-pecahan yang rumit, gitu ya. Bilangan apa namanya, misalkan pi itu 3,14 sekian 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 gitu ya, dibulatkan 3,14, itu real karena dia bukan rasional, dia masuknya irasional, gitu ya. Tapi real itu adalah gabungan dari yang rasional maupun yang irasional itu. Jadi ini lebih luas lagi dan bisa pakai koma, bisa pakai pecahan, bisa pakai akar, gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan bilangan real. Ada satu lagi sebenarnya, apa ini contoh yang irasional tadi ya, yang masuk ke real tapi yang bukan rasional. Kalau akar 4 itu rasional karena bisa, akar 4 itu 2 ya. 2 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 2/1 gitu ya. Kalau akar 3 dan akar 2 tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan yang atas bulat, yang bawah bulat, nggak bisa, gitu ya. Ada satu lagi sistem bilangan yang himpunan bilangan yang lebih luas dari real. Nggak tahu Anda nanti mempelajari atau enggak ya. Namanya adalah bilangan kompleks, gitu ya. Bilangan kompleks terdiri dari gabungan bilangan real dengan bilangan imajiner. Jadi kebalikannya real itu imajiner. Mas, Anda pernah dengar nggak bilangan imajiner? Pernah dengar? Belum. Barusan Pak dengarnya, gitu ya. Anda jawab nggak apa-apa, nggak usah geleng-geleng. Saya nggak tahu nanti geleng-gelengnya Anda. Itu ya. Kalau Anda ingat, jawab ingat. Kalau enggak Pak, gitu ya. Atau dulu nggak tahu, sekarang lupa. Nah, gitu. Contohnya imajiner itu adalah Anda punya bilangan negatif yang di akar itu imajiner. Bisa nggak kalau Anda punya bilangan negatif, kemudian Anda akar pangkat 2 itu akar kuadrat dari bilangan negatif, bisa nggak? Jawab. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Ya. Itu nggak bisa, karena nyatanya nggak ada. Nyatanya kalau kita punya bilangan negatif kok di akar kuadrat, itu kan nggak bisa. Tapi dalam perhitungan matematika, kadang-kadang itu dibutuhkan, gitu ya. Makanya nanti diwadahi dalam himpunan bilangan yang disebut dengan bilangan kompleks, gitu. Disebut kompleks karena di dalamnya ada real dan ada imajiner. Tapi kalau bukan orang matematika mungkin agak jarang menggunakan itu ya. Kalau teman-teman di sipil biasanya paling sampai di bilangan real ini saja. Ini sudah cukup, nanti untuk perhitungan-perhitungan itu sudah cukup menggunakan bilangan real ini tadi. Itu ya. Dan bilangan real ini cukup istimewa karena dia memuat nol sebagai bilangan netralnya, memuat 1 sebagai identitasnya. Kalau dikalikan dengan sembarang, dia bersifat identitas. Dia punya inverse terhadap penjumlahan, artinya kalau Anda 2, untuk jadi 0 Anda tinggal tambahkan -2, gitu ya. Anda punya 3, untuk jadi 0 Anda punya -3-nya, artinya semua elemen punya inverse. Dia juga punya inverse terhadap perkalian. Anda punya 2, untuk Anda kembalikan ke identitas 1, Anda punya setengah. Anda punya 10, untuk jadi 1, Anda punya 1/10, gitu. Jadi itu asiknya bilangan real, dia lengkap sekali, gitu ya. Lengkap tapi real, nyata ada. Kalau kompleks tadi lebih lengkap tapi tidak nyata karena ada akar minus, gitu ya. Atau apa namanya tadi? Imajiner tadi. Nah, itu teman-teman, ini sedikit mengingatkan Anda tentang garis bilangan ya. Garis bilangan seperti ini biasanya digambarkan dalam dimensi 1. Dimensi 1 itu garis seperti ini ya. Kalau dimensi 2 itu nanti sistem koordinat itu ada X, ada Y, itu kok dimensi 2. Kalau garis bilangan ini satu dimensi. Karena hanya ke kanan dan ke kiri, 0, 1, dan seterusnya, 0, -1, -2, dan seterusnya. Kemudian kita mengenal sedikit tentang selang atau interval. Bukan selang air ya.
Selang ini maksudnya adalah interval. Apa itu interval atau selang? Dia adalah himpunan bagian dari garis bilangan ini. Contohnya bagaimana? Ini. Nah, penulisannya ada tiga cara, gitu ya. Yang pertama dituliskan dalam bentuk himpunan, pakai kurung kurawal. Masih ingat kan Anda penulisan himpunan dengan kurung kurawal? X di mana, ada yang baca di mana, tapi yang nggak suka dengan Ayu Ting Ting bacanya dengan syarat gitu ya. X dengan syarat gitu ya. X-nya kurang dari A, atau yang simpel tadi ada yang pakai pakai apa mengatakan di mana X di mana, atau X dengan syarat keanggotaan X-nya kurang dari A, atau kalau sekarang X lebih kecil A gitu ya. Lah, himpunan yang seperti ini, interval yang seperti ini bisa dinyatakan dalam bentuk penulisan interval ini. Dia menggunakan kurung ini ya, menggunakan kurung ini, minus tak hingga sampai dengan A. Itu maksudnya minus tak hingga itu kirinya nggak ada batasnya. Ke arah kiri dia nggak terbatas karena sampai minus tak hingga, tapi ke arah kanan dia dibatasi hanya maksimal sampai A. Itu ya. Kalau digambar dengan grafik garis bilangan tadi seperti ini. A ke arah kiri panah, ini jadi ke arah kiri dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua sedikit berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi tanpa sama dengan, yang ini pakai sama dengan. Jadi X, di mana X lebih kecil sama dengan A. Nah, ini penulisan intervalnya sedikit berbeda karena memuat sama dengan, artinya batas A-nya itu termasuk di dalam himpunan, maka batas A-nya tutupnya pakai tutup kurung siku gitu ya. Nah, bedanya ini. Kalau kurung buka seperti ini, artinya A tidak termasuk di dalam himpunan. A itu sebagai batas tapi nggak masuk ke interval gitu ya. Yang di sini A ini sebagai batas sekaligus dia masuk di dalam interval. Kalau dalam grafik biasanya bedanya adalah bulatannya penuh, dibulati tebal hitam. Itu maksudnya A termasuk di dalam interval tersebut. Kalau bulatnya bulat kosong gini, maksudnya A tidak termasuk di dalam interval itu gitu ya. Mungkin Anda dulu waktu penyelesaian persamaan kuadrat kan gitu ya. Ada membuat ginian garis bilangan ke arah kiri ke arah kanan gitu kan. Kalau pakai sama dengan dibulati penuh, kalau nggak pakai sama dengan bulatan kosong gitu ya. Dulu apa biasanya digunakan di situ. Yang kedua contohnya, kalau yang pertama dan kedua tadi hanya terbatas pada bagian kanan, kalau sekarang yang ketiga ini terbatas di kiri dan kanan. Jadi ini sebelah kiri ada batasnya A, sebelah kanan ada batasnya B. Kalau digambar dalam grafik itu seperti ini. Jadi tidak panah. Kalau panah itu maksudnya dan seterusnya. Ya ke kiri nggak ada batasnya. Kalau di sini kiri dibatasi oleh A, kanan dibatasi oleh B. Karena tidak pakai sama dengan, jadi ini A lebih kecil X lebih kecil B, maka A dan B-nya ini apa namanya lubangnya. Ini titiknya berlubang ya, tidak penuh gitu ya. Dan kalau pakai sama dengan berarti pakai kurung siku semua intervalnya. Kurung siku di kanan, kurung siku di kiri, berarti A dan B-nya masuk di dalam himpunan tersebut gitu ya. Penulisannya pakai seperti ini. Kalau dalam grafik hitam penuh gitu ya, A dan B-nya hitam penuh. Itu kalau tadi lebih kecil, kalau lebih besar sebaliknya ya, ke arah kanan gitu aja. Berarti batasnya kalau ditulis dalam bentuk interval B sampai tak hingga gitu ya. Batas kirinya B, batas atas atau batas kanannya tak hingga. Berarti B ke kanan, B-nya kurung buka. Kalau lebih besar sama dengan batas ini, kurung sebelah kirinya yang kurung siku, nanti di sini hitam penuh gitu ya. Nah ini sekarang X bilangan real, itu artinya seluruh bilangan real. Ditulis dalam bentuk interval berarti dari minus tak hingga sampai tak hingga. Ini komanya salah ini, sorry. Min tak hingga, koma tak hingga. Jadi sebelah kiri tak ada batasnya, sebelah kanan tak ada batasnya. Kalau ditulis dalam garis bilangan berarti seluruhnya. Panah kiri, panah kanan. Kiri tidak terbatas, kanan tidak terbatas. Jadi anggota himpunannya apa? Anggota intervalnya apa? Seluruh bilangan real, gitu ya. Itu tentang interval. Nah, sekarang sifat-sifat dari bilangan real. Yang pertama adalah sifat trikotomi. Apa itu sifat trikotomi? Kalau X dan Y itu adalah suatu bilangan real, trikotomi terbagi menjadi tiga. Sifatnya tidak mungkin satu, tidak mungkin terjadi secara bersamaan ini. Artinya dia hanya boleh berlaku salah satu saja di antara tiga sifat ini. Kalau Anda memilih dua bilangan,
hubungan antara dua bilangan itu ya hanya salah satu saja, X lebih kecil dari Y, atau X lebih besar dari Y, atau X sama dengan Y. Itu ya, kalau ada pilih dua bilangan real, harus salah satu dari ini saja yang terjadi. Pak, tapi kok ada tanda X lebih kecil sama dengan Y? Lah, itu kalau bilangannya belum tahu, kalau dia masih bersifat notasi, maksudnya masih bersifat variabel bebas, kita masih memungkinkan diberikan sama dengan, karena kita nggak tahu X-nya itu berapa, Y-nya itu berapa, artinya masih mungkin terjadi sama atau mungkin terjadi lebih kecil. Tapi kalau sudah kita pilih bilangan yang fix, langsung dalam bentuk angka 1 dan 2 misalkan, nah, Anda langsung tidak boleh pakai sama dengan. 1 dan 2 itu berarti pasti 1 lebih kecil 2 gitu ya. Sudah tetap, nggak ada kemungkinan lain gitu ya. Tapi kalau masih dalam bentuk notasi X, Y, A, B misalkan dan seterusnya, S, T, lah itu kan itu masih variabel bebas. Maksudnya masih kemungkinan diisi oleh sembarang bilangan, nggak ada, masih mungkin pakai pakai simbol atau notasi lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, itu masih mungkin ya. Nah, kalau sudah bilangan yang pasti, yang fix, harus salah satu saja. Kemudian sifat transitif. Ini kalau kita punya 3 bilangan X, Y, dan Z, jika X lebih kecil Y dan Y lebih kecil Z, maka X pasti lebih kecil Z. Itu pasti ya. Itu namanya sifat transitif. Nggak mungkin kalau X lebih kecil Y lebih kecil dari Z, tapi kok X-nya lebih besar dari Z. Wah, nanti bingung Anda. Itu bukan real nanti. Bilangan hantu nanti itu ya. Nanti itu nanti apa namanya, jadi tidak konsisten nanti, apa namanya, sulit untuk diterima dalam akal yang real ya. Soalnya akalnya Anda imajiner gitu ya. Akalnya Anda kompleks itu mungkin bisa. Baik. Berikutnya adalah perkalian seperti ini. Kalau kita punya bilangan X dan Y, kalau X lebih kecil Y, kemudian X dan Y keduanya kita kalikan dengan suatu bilangan positif Z, positif ya, ingat ya. Maka X kali Z pasti tetap lebih kecil dari Y kali Z gitu ya. Tidak berubah tandanya. Kalau pengalinya bilangan positif. Tapi kalau pengalinya bilangan negatif, tandanya berubah. XZ menjadi lebih besar dari YZ gitu ya. Karena kalau dikali dengan suatu bilangan negatif, semakin besar negatifnya gitu ya, maka kan sebenarnya secara nyata dia lebih kecil gitu ya. Negatif yang semakin besar kan berarti semakin ke arah kiri ya. Berarti secara jumlah itu dia kan semakin kecil gitu. Maka tandanya ini berubah menjadi lebih besar gitu ya. Itu kemudian kita bicara pertidaksamaan. Ini saya selesaikan sekalian slide-nya, nanti diskusinya di belakang ya. Pertidaksamaan satu variabel. Nah, ini dulu kayaknya SMP kelas 1 atau kelas 2, di kelas 7 atau kelas 8 dulu ya. Adalah suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Kalau dulu Anda bicara persamaan kan, kelas 1 kelas 2 itu persamaan satu variabel, sekarang pertidaksamaan. Apa bedanya persamaan dan persamaan? Kalau persamaan, tanda hubungnya di sini relasinya adalah relasi sama dengan. Ruas kiri dan ruas kanan itu dihubungkan dengan relasi sama dengan, namanya persamaan. Kalau pertidaksamaan, namanya aja tidak sama, maka relasinya di sini pakai lebih kecil atau lebih besar nanti, gitu ya. Bentuk umumnya seperti ini. Ini bentuk umum dari persamaan, dari pertidaksamaan, gitu ya. Nah, nanti banyak sekali cara penyelesaian dalam pertidaksamaan itu, gitu ya. Ini AX, BX, DX, dan EX ini masing-masing adalah polinomial. Polinomial itu adalah ya kayak inilah fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3 itu namanya suku banyak namanya, atau polinomial ya. Ada dulu kayaknya di SMA sudah pernah diberikan suku banyak. Nah, cara penyelesaian pertidaksamaan, solusi atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini sering disebut dengan HP ini ya. Bukan handphone, tetapi himpunan penyelesaian gitu ya. Apa namanya, hasilnya berupa himpunan. Bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian? Ada banyak cara, tergantung bentuk dari himpunan penyelesaiannya. Yang pertama adalah diubah menjadi bentuk
lebih kecil 0, artinya eh, dijadikan satu ruas semua gitu ya. Kalau sebelumnya tadi kan bentuk umumnya di kedua ruas ada fungsinya, ada polinomial, dan nanti dipindah ke salah satu ruas biar ruas yang lain itu 0 gitu. Itu salah satu caranya. Nih, ruas kiri atau ruas kanan dienolkan disebut dengan menyamakan penyebut atau menyederhanakan gitu ya. Contohnya, sorry ini baru langkah-langkahnya ya. Yang berikutnya yang kedua adalah dicari titik pemecah dari pembilang. Titik pemecah itu maksudnya kalau dulu mungkin di SMA Anda mengenal dengan pembuat nol gitu ya, atau faktor-faktor dari persamaan itu. Kemudian digambarkan dalam garis bilangan, ditentukan tanda positif negatifnya, baru nanti kita mencari selang di mana dia menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan itu, gitu ya. Contoh saja lah, biasanya Anda lebih mudah daripada diperhatikan. Teorinya seperti tadi itu, nanti kalau bingung, saya share videonya, Anda ulang-ulang lagi ya videonya. Langsung contoh saja biar paham. Contohnya seperti ini, diberikan pertidaksamaan seperti ini. 13 lebih besar sama dengan 2x min 3, lebih besar sama dengan 5. Bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini? Perhatikan dulu. Yang pertama adalah karena ini ruas yang memiliki variabel X itu di bagian tengah, ini masih terdapat konstanta min 3, maka seluruh ruasnya ini kita tambahkan dengan 3 gitu ya. Yang sebelah kiri nanti berarti tambah 3 jadi 16, ini 2X, ini berapa? 8 gitu ya. Berikutnya, karena ini X masih punya koefisien pengali, biar dia X berdiri sendiri, maka kita bagi dengan bilangan 2 semua. Maka ini menjadi 16 per 2 itu 8. Ini X, yang kanan 4. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya, yaitu X-nya batas atasnya 8, ini karena tandanya kebalik ya. 8 lebih besar sama dengan X, lebih besar sama dengan 4. Ya. Atau bisa kita urutkan biar bagus. Yang kiri itu yang kecil ya. Yang batas kecilnya ditaruh sebelah kiri, batas atasnya atau yang besar taruh sebelah kanan. Jadi 4 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 8. Kalau Anda tulis dalam himpunan penyelesaian, dalam bentuk interval tadi, bisa Anda tulis seperti ini. Batas bawahnya 4, batas atasnya 8. Ingat, kurungnya hati-hati, karena di sini pakai sama dengan semua, maka kurungnya pakai kurung siku. Gitu ya, seperti ini. Itu mudah kan ya? Nanti kalau ada pertanyaan di belakang sekalian, ini saya tuntaskan sekalian. Kalau mau digambarkan dalam garis bilangan, berarti gambarnya seperti ini. 4, 8, nah ini. Bagian ini menjadi himpunan penyelesaian yang dikotai ini. Itu ya. 4, 8-nya bulatannya penuh, bulatan hitam, karena 4 dan 8 termasuk di dalam interval. Gitu. Lanjut untuk contoh yang kedua, perhatikan. Nanti kalau suara saya tiba-tiba hilang, Anda bisa ingatkan dengan suara atau Anda bisa ingatkan lewat WhatsApp ya nanti ya. Contohnya yang kedua ini sama dengan yang tadi, saya kira tidak terlalu sulit buat Anda. Tinggal kita, karena ini 6 itu positif, tinggal kita kurangi dengan 6 semua. Jadi ditambah min 6 atau dikurangi 6 sama aja ya. Yang ini menjadi min 8, min 4x ini 2. Terus kita kalikan dengan min 1/4 karena pengalinya adalah negatif gitu ya. Dikali min 1/4 maka tandanya berubah. Ingat ya, tadi aturannya tadi kalau dikali dengan negatif maka tandanya berubah, berarti menjadi lebih besar ini. 8 lebih besar 4x, lebih besar min 2. Sorry, bukan dikali min 1/4, dikali min 1 dulu ini ya. Dikali min 1 dulu baru dikali 1/4 nanti. Setelah dibalik ini dibalik, yang kecil taruh sebelah kiri, yang besar taruh sebelah kanan, baru dikali 1/4 semua menjadi seperti ini. Min setengah lebih kecil sama dengan X, lebih kecil 2. Jadi himpunan penyelesaiannya kalau ditulis dalam interval menjadi seperti ini. Karena yang sama dengan sebelah kiri, maka yang kiri batasnya ini kurung siku, yang kanan ini 2, karena dia batas atasnya tidak pakai sama dengan, maka 2-nya kurungnya kurung biasa ini ya, kurung buka ini. Kalau ditulis dalam garis bilangan seperti ini. Yang min setengah ini bulatan penuh hitam, yang sini bulatan kosong keduanya.
terletak di antara mereka, berarti di kotak di sini. Itu ya. Mau diarsir lebih bagus lagi di sini. Itu yang kedua, contoh kedua. Contoh yang ketiga, pertidaksamaan dalam bentuk kuadrat. Nah, ini yang mirip-mirip penyelesaian persamaan kuadrat ya. Mungkin dulu pernah ada diajari seperti ini. Caranya bagaimana? Mencari faktornya, ini ya, untuk menentukan pembuat nolnya. Setelah itu, titik pemecah atau titik pembuat nolnya, masing-masing ini kita sama dengan kan nol kan ya. 2x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min setengah. Kemudian x min 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Min setengah dan 3 kita gambar di garis bilangan seperti ini. Min setengah, 3. Kalau tandanya adalah tanda tidak pakai sama dengan, maka ini kurungnya, lingkarannya lingkaran kosong ini, bulatan kosong. Terus kita menentukan letak negatif dan positifnya gitu ya. Paling mudah bagaimana? Paling mudah sebenarnya pakai nilai, kita ambil satu nilai di sini. Kalau dulu biasanya ini ya, dilihat pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertingginya kuadratnya itu positif, maka bagian paling kanan positif. Dulu gitu ya kalau nggak salah ya. Tapi yang paling valid itu sebenarnya kita mengambil sebuah nilai. Nilai 0 yang paling enak. 0 itu terletak di antara min setengah dan 3. Berarti 0 itu terletak di interval ini. 0 kita masukkan ke sini. Hasilnya apa? 0, 0, min 3. Hasilnya negatif. Berarti bagian ini negatif. Gitu ya. Ini negatif. Berarti yang lain di sini sebelahnya positif. Ini juga positif. Kalau mau lebih valid lagi, Anda bisa ambil nilai yang lain di sini. Di sini ada nilai 4 atau 5. Anda masukkan ke sini, pasti hasilnya positif. Di sini ada nilai min 1, min 2. Anda masukkan ke sini, hasilnya nanti pasti juga positif. Kalau ada mau lebih yakin lagi gitu ya. Apa ini? Minta izin masuk pasti. Oh ya. Itu. Kemudian kita menentukan letak hasilnya, solusinya di mana? Karena nilainya adalah lebih kecil, maka terletak di bagian yang negatif ini ya. Kita ambil bagian negatif ini, berarti dikotai. Nah, tinggal kita bikin himpunan penyelesaiannya. Berarti dia ditulis dalam bentuk seperti ini, boleh. Kurung buka semua, min setengah sampai 3. Itu ya. Karena di sini batas kirinya min setengah, ini terbuka, ini juga terbuka, maka baiknya kurung buka semua. Gitu. Contoh yang ketiga, saya kira juga cukup mudah bagi anak sipil ya. Yang keempat, nah ini pertidaksamaan ada 3 ruas gini. Kemudian masing-masing terdapat variabel. Bagaimana caranya? Perhatikan. Kita menyelesaikan masing-masing ruas ini. Jadi kita ambil bagian kiri dulu, nanti baru bagian yang sebelah kanan. Itu ya. Ini lihat bagian yang kiri dulu. Berarti kita ambil yang ini, yang saya lingkar ini ya. Ini dulu. Hasilnya apa? Kemudian yang kanan nanti juga diselesaikan sendiri. Jadi yang kiri diselesaikan sendiri bagian kiri, yang kanan nanti diselesaikan sendiri. Baru nanti hasilnya diiriskan gitu ya. Yang ini gampang ya. Yang X kita kumpulkan di ruas kiri semua. Yang tidak ada X-nya ruas kanan semua. Ini juga sama, yang bagian kanan ini disamakan seperti itu. Terus diselesaikan, 9X lebih kecil sama dengan 10, yang ini berapa? Min 10X lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. Berarti yang di sini X-nya lebih kecil sama dengan 10/9, dan yang di sini, ini kalau dikalikan dengan min 1 semua, dikalikan dengan negatif, tandanya berubah, berbalik ini. Berarti yang ini X-nya lebih kecil sama dengan 9, yang sebelah sini X-nya lebih besar sama dengan 0. Dibagi 10 semua, yang ini jadi X, yang ini tetap 0 gitu ya. Kita punya 2 nilai di sini. X-nya lebih kecil dari 10/9 dan X-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Maka kalau kita bikin di garis bilangan, yang pertama tadi ya, X-nya lebih besar dari 0, balik ke sini kan ya. Dan X-nya lebih kecil dari 10/9, berarti 0 ke kanan karena dia lebih besar dari 0, terus 10/9 ke kiri karena lebih kecil dari 10/9. Ini diiriskan, ini simbol intersection ya. Nah, nanti berarti dari gambar ini atau dari interval ini, hasilnya yang mana? Yang bagian ini, irisan keduanya. Itu ya. Berarti hubungan penyelesaiannya antara 0 sampai 10/9. Itu ya. Karena ini tadi pakai, saya kembalikan ke atas dulu sebentar. Ini pakai sama dengan semua ini. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, maka di sini kurungnya kurung tutup ya. Hitam semua di sini, bulatannya bulatan hitam.
Maka di sini intervalnya pakai kurung siku, kurung tutup semua. Letak himpunan penyelesaiannya antara 0 sampai dengan 10/9. Gitu ya, tidak terlalu sulit kan bagi Anda. Saya kasih contoh yang banyak biar Anda nanti nggak bingung. Ini yang kelima, contoh yang kelima. Kalau dalam bentuk seperti ini, fungsi yang rasional itu ya, polinomial yang bentuknya pembilang per penyebut seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Jadikan satu ruas gitu ya. Ini pakai langkah-langkah yang teori tadi itu. Kalau kita punya bentuk seperti ini, bentuk pembilang per penyebut seperti ini, pecahan lah bahasa gampangnya ya. Jadikan satu ruas, ruas yang lain kita nolkan. Jadi ini pindahkan ke kiri, bahasa simbolnya pindahkan gitu ya. Padahal bahasa kalkulusnya itu ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama lah itu. Tapi biar gampang ngomongnya ya dipindahkan gitu saya. Pindah ke kiri, jadi dikurangi ini. Terus samakan penyebutnya. Samakan penyebut, yang kiri ini dikalikan 3x-1, yang kanan sebaliknya dikalikan dengan x+1. Maka menjadi ini, ketika disamakan penyebutnya, nanti ini dikurangi ini ya. Berapa hasilnya? X min 3. Yang atas X min 3, yang bawah biarkan tetap menjadi faktor seperti ini, nggak usah dikalikan, karena toh nanti kita akan mencari pengenolnya atau pembuat nolnya gitu ya. Maka titik pemecahnya atau titik pembuat nolnya ada 3. Dimulai dari mana? Dari ini, masing-masing polinomial ini, masing-masing faktor ini. Min 1 dari mana? Dari sini. X+1 kita sama dengan K0, hasilnya min 1. Sepertiga dari mana? Dari yang ini. 3x min 1 sama dengan K0, hasilnya nanti X-nya sepertiga. 3 dari mana? Dari pembilang ini. X min 3 kita sama dengan K0, X-nya sama dengan 3. Jadi kita punya 3 pemecah di situ. 3 titik pembuat 0, gitu ya. Seperti ini baru kita melihat nilai masing-masing interval ini. 0 di sini ya, yang paling mudah 0 biasanya. Oh, sorry, ini malah diambil yang sini dulu. Diambil 1, di sini ada nilai 1 nanti ya. Di sini ada nilai 1, 1 kalau kita masukkan di sini, hasilnya berapa? 1 min 3, yang atas min 3, min 2 ya. Yang atas negatif, yang bawah 1 plus 1, 2, 3 kali 1 min 1, 2. Yang bawah positif, yang atas negatif. Berarti nilai interval yang ada satunya itu negatif gitu ya. Terus di sini biasanya kalau sudah selang-seling seperti ini enak ya. Ini min berarti di sini plus, di sini plus, di sini min. Tapi kalau mau lebih yakin lagi dimasukkan nilainya sekalian aja. Anda milih misalkan angka 4 di sini, bilangan 4 ada masukkan di sini, 4 min 3 berarti yang atas positif ya. 1 kan positif. Ini juga 4 plus 1, 4 kali 3 min 1 positif, positif semua. Positif per positif positif gitu ya. Di sini ada 0. 0 ada masukkan di sini. Yang atas negatif karena 0 min 3 itu min 3, ini 0 plus 1 itu 1, 0 min 1 1. Negatif kali positif negatif, yang atas negatif, yang bawah negatif. Jadinya positif. Di sini ada min 2, misalkan Anda mau memasukkan. Kalau Anda mau meyakinkan, lebih yakin lagi, dimasukkan saja nilai. Salah satu nilai di sini, bilangan di sini. Terus perhatikan tandanya. Tanda pertidaksamanya adalah lebih kecil 0, berarti yang kita arsir atau yang kita pilih adalah yang bagian negatif. Jadi ini min 1 ke kiri sama interval antara sepertiga sampai 3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini. Min tak hingga sampai min 1, maksudnya ini min 1 ke kiri gitu ya. Batas bawahnya nggak ada, makanya pakai tak hingga. Digabung, ingat tanda ini kalau Pak menghadap ke atas ini artinya union atau gabungan. Kalau menghadap ke bawah itu intersection atau irisan. Gitu ya. Kalau tadi pakai intersection karena tadi belum ke solusi. Kalau ini sudah hasil akhir, himpunan penyelesaian terakhir, maka pakai gabungan gitu ya. Min tak hingga sampai min 1 digabung dengan sepertiga sampai 3. Kurungnya kurung buka semua karena di sini tandanya tidak ada sama dengan. Gitu ya. Itu yang beri contoh yang kelima. Tidak terlalu sulit juga buat Anda ya. Contoh lagi, ben puas contohnya. Langkahnya sama, dienolkan dulu satu ruasnya ini, kemudian disamakan penyebutnya. Perhatikan seperti ini, samakan penyebutnya, yang kiri kita kalikan semua 3 dengan 3x plus 3 plus x, baik yang atas maupun yang bawah. Yang kanan kita kalikan dengan 2 min x semua, baik yang atas maupun yang bawah. Menjadi seperti ini nanti, tinggal kita
tinggal kita ini baru pada gabung. Bangun tidur ya? Nggak apa, silakan. Selamat pagi. Apa namanya? Baru kita hitung yang ini, yang atas pembilangnya. Menjadi seperti ini. Yang atas, kalau ini kan masih ada penjumlahan pengurangan. Ini Anda selesaikan dulu, Anda ringkas dulu, sederhanakan, baru nanti difaktorkan lagi gitu ya. Jadi pembuat nolnya bukan ini, dan ini bukan, karena di sini masih ada tanda min, masih penjumlahan atau pengurangan suku. Jadi harus kita hitung dulu di sini, baru disederhanakan, baru di sini difaktorkan lagi nanti ya. Ini, jadi pembilangnya adalah ini, penyebutnya ini, pembilangnya ini kan, nolnya berapa? Ternyata diskriminannya kurang dari 0. Apa itu diskriminan kurang dari 0? Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC itu ya. D kuadrat min 4AC-nya, B kuadrat min 4AC-nya ternyata kurang dari 0 atau negatif. Berarti dia tidak punya akar, tidak punya pengenol. Maka pengenolnya hanya kita ambil dari yang penyebut ini aja. Jadi 2 dan min 3 itu aja ya. Yang atas ternyata tidak mempengaruhi. Jadi pembilang tadi yang atas tidak menghasilkan titik pemecah, maka kita pakai yang kita peroleh dari penyebutnya tadi, 2 dan min 3. Terus dicari titik-titik di sini, positif negatifnya, tapi dengan ini masukkan 0 itu misalkan, nolnya dimasukkan ke, tetap ke semuanya ya, tetap ke seluruh bentuk ini, jangan ke bawah saja, tetap ke seluruh bentuk ini, meskipun tadi yang atas itu tidak memberikan titik pemecah, tidak memberikan titik pengenol, tapi saat kita memilih tadi memasukkan nilai 0 untuk mencari negatif positifnya, tetap masukkan ke semuanya, atas per bawah. Jadi ini 0, 0, yang atas 3 positif, ini 0, berarti 2 ya, 2 min 0 itu 2, 0 plus 3 itu 3, ini yang bawah 6, yang atas 3, positif kan? 3 per 6 positif, makanya tadi bagian yang ada 0-nya ini, bagian yang ada 0-nya di sini dia positif, maka sebelah kanannya dia negatif, sebelah kirinya negatif. Tandanya tadi kan lebih kecil, maka yang dipilih yang bagian negatif. Maka himpunan penyelesaiannya seperti ini. Ini min, mohon maaf, ini salah ini ya. Ini maksudnya min tak hingga sampai min 3 digabung dengan 2 sampai tak hingga. Itu pertidaksamaan nilai mutlak. Saya masih banyak nggak ya? Bisa berapa ini? Bisa cukup nggak waktunya? Jam 10.23. Saya stop dulu sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Sampai di sini dulu. Dari yang saya sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Silahkan monggo kalau ada. Sebelum kita masuk ke nilai mutlak, tapi kalau nggak cukup ya yang nilai mutlak nanti besok aja, bahkan depan ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Jelas semua ya, enak ya ngajar sipil pinter-pinter. Diamnya itu diam paham atau diam nggak paham, nggak ada yang tahu, yang penting diam. Semoga diamnya diam paham. Nggak ada pertanyaan? Pak, saya Pak. Silakan, Mas Ahdan. Ahmad Danang. Ahmad. Oh, Ahmad Danang, sorry ya, Ahmad Danang. Silakan, Mas. Berarti tadi diskriminan itu merupakan salah satu syarat memfaktorkan bilangan. Ya, kalau Anda dulu ingat persamaan kuadrat, fungsi kuadrat dulu, Ya. atau persamaan kuadrat, kalau Anda cari B kuadrat, diskriminan kan B kuadrat min 4AC kan Mas dulu Mas ya? Ingat ya? B kuadrat min 4AC. Nah itu nanti dia bisa menjadi salah satu penentu atau indikator apakah persamaan kuadrat itu punya akar atau tidak. Punya akar itu maksudnya kalau di gambar grafiknya dia menyentuh sumbu X atau tidak. Oh. Itu ya. Jadi maksudnya menyentuh atau memotong sumbu X itu kan maksudnya dia punya akar. Akar itu kan saat grafik fungsi memotong sumbu X. Masih ingat ya? Iya. Yang lain ingat ya? Lupa? Itu intersect apa ya? Ya interseknya dengan ini, perpotongan dengan sumbu X. Saya gambar pakai ini, tak carikan
Biar ini ya, Anda sekaligus biar tahu gambarnya. Saya pakai aplikasi online namanya GeoGebra. Mungkin Anda pernah dengar. Saya present lagi biar Anda tahu. Biar Anda lihat gambarnya. Sudah bisa lihat ini Anda? Sudah, Pak. Nah, coba kita gambar fungsi kuadrat x kuadrat gitu ya. Perhatikan di sini. Gambar grafik fungsi x kuadrat itu seperti ini ya. Berarti dia memotong sumbu x-nya atau menyentuh sumbu x-nya di titik mana? Anda boleh, kita saling interaksi boleh. Anda boleh ngobrol, boleh jawab. Di titik berapa ini? 0. 0. Jadi ini kalau kita sama dengan 0, maksudnya kan akarnya hanya satu kan, yaitu x sama dengan 0 itu ya. Ya, Pak. Iya. Jelas ya. Oke, sekarang saya ambil fungsi yang lain lagi. X kuadrat, jangan cuma x kuadrat. Misalkan x kuadrat min 5x plus 6 misalkan. Nah, ini gambarnya. Yang biru sekarang. Perhatikan. Punya berapa akar sekarang? 2. 2, Pak. 2, Pak. Berapa dan berapa? 2, Pak. 2,0 sama 2,0 sama 3,0 3,0. itu ya. Atau x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Karena ini kalau difaktorkan, kalau ini dipecah, itu kan jadi ini Cah. X min 3 dan x min 2 kan? Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan akar. Jadi akar itu adalah, ini kan root ya, root akarnya ini 2,0 dan 3,0. 0. Dia adalah perpotongan grafik fungsi itu dengan sumbu X. Gitu ya. Nah, kalau suatu fungsi itu diskriminannya dia negatif atau kurang dari 0, nanti dia apa namanya tidak menyentuh sumbu X. Contohnya tadi, biar Anda jelas, langsung saja ke contoh ini ya. Berapa ini? 2x kuadrat plus 2x plus 3. Coba kita gambar di sini. 2x kuadrat plus 2x plus 3. Gambarnya sorry. Ini kuadrat ya. Nah, mana gambarnya yang pink? Hilang gambarnya. Nah, ini di atas ternyata. Orange, sorry, kan pink. Ini gambarnya, perhatikan. Ini gambar dari 2x kuadrat plus 2x plus 3 ya, Mas Ahmad Danang. Bisa lihat di sini. Iya, Ini Pak. kalau kita cari diskriminannya, b kuadrat berarti kan 2 kuadrat 4 ini. Oke. B kuadrat min 4AC dikurangi 4 kali 2 kali 3 berapa? 4 kali 8. 24 ya? 24. 24 ya? Jadi 4 dikurangi 24 berapa? Min 20. Min 20. Negatif kan? Negatif, Nah, Pak. karena dia negatif, maka dia tidak punya akar karena diskriminannya negatif. Tidak punya akar kalau digambar dalam grafik itu artinya dia tidak memotong sumbu X. Jadi tidak punya peng 0. Jadi itu maksudnya kira-kira. Jadi kita tidak bisa mencari nilai X kalau dimasukkan ke sini hasilnya sama dengan 0. Itu nggak mungkin. Karena tidak pernah sampai ke 0 ini. Tidak ada nilai X yang membuat fungsi ini menjadi 0, itu maksudnya. Paham? Paham belum, Mas? Iya, Bun. Paham ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain juga biar ikut paham. Ada pertanyaan dari yang lain lagi? Silahkan kalau ada. Nggak usah sungkan. Monggo. Selain Mas Ahmad Danang tadi, ada yang punya pertanyaan lain lagi? Diam 1000 bahasa. Mohon Diam maaf, Pak. sudah terpana atau bingung, Sah? Pak mau bertanya. Oh, ada ini. Silakan, Mas. SMA sama SMP itu ada. Kalau nggak bisa dapat nilai X itu pakai rumus min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu dalam kondisi apa ya, Pak? Itu dalam kondisi kita sulit memfaktorkan. Dalam kondisi kita sulit memfaktorkan, Mas ya.
Maksudnya memfaktorkan itu seperti ini. Ini. Contohnya kalau ini misalkan kalau kita kalikan lagi, difaktorkan lagi kan masih bisa dicari faktornya ya. Sorry, gini aja malah enak pakai yang ini ya. Ini Anda belum lihat layar ya? Belum saya present. Belum, Pak. Belum lihat wajah saya. Ngapain lihat wajah saya? Oke. Ini sudah lihat? Sudah lihat ini? Sudah, Pak. Nah, ini perhatikan. Yang GX, fungsi GX ini. Fungsi GX ini X kuadrat min 5X plus 6. Anda bisa memfaktorkan ini? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Jadi berapa ini? X min 2, X min 2, X min 3. min 2, X min 3. Oke, itu ya. Jadi, kalau kita bisa memfaktorkan, kita pakai cara pemfaktoran untuk membuat titik pengenol. Terus tadi pertanyaan Mas Ahda, di SMP SMA kita pernah diajari dengan menggunakan rumus yang akar itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya? Ya. Oke. Itu kalau kita nggak bisa memfaktorkan, contohnya fungsi yang seperti ini, contohnya ini, misalkan ini 6X plus 1. Nah ini bisa nggak Anda memfaktorkan salah, X kuadrat plus 6X plus 1. Nah ini bisa nggak Anda memfaktorkan ini? PX ini X kuadrat plus 6X plus 1 bisa Anda faktorkan? Bisa? Ya bisa, Pak. Bisa ya? Nah, ini nggak bisa. Kalau nggak bisa seperti ini, Anda bisa menggunakan rumus yang tadi disampaikan Mas Ahda tadi. Cuman syaratnya apa? Syaratnya kita bisa memfaktorkan asalkan dia punya akar. Kita boleh pakai rumus tadi, min B plus minus akar D per 2A, itu kalau dia punya akar, perhatikan di sini. Dia punya akar, tapi akarnya nanti bentuknya aneh, pecahan. Nah ini, perhatikan. Ruwet kan? Ini karena ini dalam bentuk koma, jadi ini min 5,8284227 bla 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 bla. Ini baru yang satu. Yang satunya lagi, ini berapa akarnya? Min 0,1715 bla 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 bla. Nah ini kalau kita pakai min B plus minus akar D tadi, bisa dicari, gitu ya. Bisa dicari, nanti hasilnya pakai akar-akar. Cuman kan, perhatikan, ini bisa kita pakai rumus itu karena D-nya positif, diskriminannya. Perhatikan di sini. Kita hitung diskriminannya. B kuadrat berapa? 36. 36 min 4 AC. Min 4 kali 1 kali 1. Berarti min 4 ya. Berapa jadinya diskriminannya? 32. Positif apa negatif? Positif. Positif. Jadi 32 bisa diakar atau tidak? Enggak. Bisa nggak? Enggak bisa. Enggak bisa, Pak. Bisa. Semua bilangan positif kan bisa diakar loh. Iya bisa. Oh iya. Nah, meskipun hasilnya nanti nggak bulat itu loh. Oh iya. Paham ya? Beda dengan yang HX, perhatikan. Yang HX tadi diskriminannya berapa? Min 20. Min 20 tadi ya? Iya, Pak, min 20. Nah, min 20 itu kan D-nya atau B kuadrat min 4AC. Kalau kita menggunakan rumus tadi kan akhirnya akan kita akar tuh diskriminan itu. Ya apa enggak ya? D bisa dengan B kuadrat min 4AC itu aja. Min 4AC ya, bener nggak? Diskriminan ini kan? Ya. Ini kan yang nanti dalam rumus akar itu kan ini yang akan kita masukkan ke bentuk akar kuadrat. Paham ya? Paham nggak? Iya. Nah, kalau yang merah ini, persamaan HX ini, kalau D-nya adalah min 20 bisa Anda akar atau enggak? Nggak bisa. Tidak.
Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa karena negatif, karena kan dia imajiner, bukan real. Paham ya? Nah, dari penjelasan ini Mas Ahmad Danang, Mas Ahda terjawab nggak pertanyaannya? Ya Pak, udah Pak. Kapan kita bisa menggunakan rumus itu? Jika diskriminannya positif, gitu ya? Paham ya? Jika nilai ini yang saya ketik ini lebih dari 0. Itu ya. Jadi kalau D-nya lebih dari 0 dan kita tidak bisa memfaktorkan, kita pakai rumus tadi yang min B plus minus akar D per 4 AC. Itu boleh. Kalau kita bisa memfaktorkan seperti GX ini, mending kita faktorkan. Tapi kalau tidak bisa difaktorkan dan ternyata D-nya ini juga kurang dari 0, ya sudah, nggak usah dicari karena memang nggak ada akarnya. Seperti HX ini. Paham belum? Paham belum Anda? Ya Pak. Ya, yang